Bapak, sebelumnya saya minta waktu Bapak sebentar. Saya Karina sebagai peserta PPG dalam jabatan Universitas Khairul Ternate angkatan 2022 ingin mewawancarai Bapak tentang masalah yang saya identifikasi. Saya harus mencari hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu. Nah, mungkin nanti akan ada 5 pertanyaan yang saya akan kasih ke Bapak. Yang pertama, kurangnya minat membaca siswa dalam pembelajaran. Mungkin apa saja gitu Pak yang menyebabkan kurangnya minat membaca siswa. Ya, terima kasih Ibu Kalina yang telah mempercayakan saya sebagai teman sejarah untuk mewawancarai, ya, menjawab pertanyaan dari Ibu, ya, kenapa minat baca siswa itu kurang, ya. Minat baca pada anak itu umumnya ada 2 faktor, ya. Yang pertama ada intern dan ekstern, ya. Kalau dari intern itu datang dari siswa itu sendiri, ya. Misalnya merasa malas, ya, kemudian dari segi pergaulan mungkin juga bisa karena minder, ya, itu bisa juga menyebabkan tingkat kemalasannya tinggi, ya, di sekolah, kemudian tidak ada teman, itu juga bisa datang dari intern atau kesehatannya kurang, ya, jadi sakit dan lain sebagainya. Kemudian dari ekstern itu faktor dari lingkungan, misalnya dari guru, ya. Guru kurang memberikan motivasi, ya, memberikan stimulus pada anak, kurang memberikan kurang memberikan motivasi pada anak untuk membaca yang lebih baik, ya. Tekniknya membaca itu seperti apa, ya. Kemudian eksternal juga itu pengaruh dari lingkungan bisa juga, ya. Kemudian pengaruh gadget, ya, karena informasinya terlalu banyak di HP, ya, jadi dia itu merasa bisa, akan tetapi dari segi bacanya berkurang. Kenapa demikian? Karena faktor dari dirinya sendiri juga udah terpengaruh sama pengaruh gadget itu sendiri, misalnya YouTube atau TV, itu juga bisa berpengaruh pada anak, ya. Kemudian pengaruh yang lain minat baca, misalnya pengadaan buku di perpustakaan, ya, non-fiksi itu kurang, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan demikian, sehingga menyebabkan anak kurang minat dalam membaca. Intinya itu pada guru sebetulnya, ya. Jadi guru itu harus memberikan stimulus kepada siswa, ya, mendorong siswa bagaimana teknik membaca yang baik, ya, supaya anak itu bisa mencerna apa yang dibaca, ya, kemudian dinalarkan atau didiskusikan atau diceritakan kembali, ya, pengalamannya. Itu barangkali yang harus diperhatikan dari segi gurunya, ya. Kemudian orang tua juga bisa berpengaruh, gitu kan, di lingkungan keluarga. Karena anaknya seperti itu, kemudian dorongan dari orang tua juga tidak ada, ya, tentu saja anak menyebabkan malas membaca. Kalau untuk yang kedua, relasi atau hubungan guru dengan orang tua terkait anak didik sudah maksimal belum Pak? Ya, hubungan guru dengan orang tua itu seperti apa gitu di sini? Ya. Sudah terjalin dengan baik atau masih terbatas? Ya, berkaitan dengan apa dulu ini ada masalahnya, misalnya apakah relasi itu ada akar masalahnya, ya. Kalau tidak ada, tentu saja ada penyebabnya, ya. Kalau ada penyebabnya, hubungan relasi orang tua dengan guru itu kan ada timbal baliknya, itu saja ya, berkaitan, ya, guru sebagai pembimbing di sekolah dan orang tua sebagai pembimbing di rumah, ya. Terkait perkembangan siswa, ya, peserta didik, ya, selama proses pembelajaran, ya, dalam KBM. Sebetulnya itu harus terjadi komunikasi yang saling, ya, antara guru dan orang tua, ya. Kenapa harus berkomunikasi? Karena jika ada sesuatu hal yang berkenaan dengan peserta didik kurang, ya, tentu saja kita harus menghubungi orang tuanya.
Begitupun orang tua harus menghubungi juga gurunya ya, sebagai ya pembimbing di sekolah. Jadi relasi antara guru dan orang tua itu harus terjalin ya. Ada hambatan nggak Pak? Nah, Atau tidak ada? hambatannya barangkali karena misalnya jangan jauh-jauh ketika bagi rapot saja, kadang-kadang orang tua tidak ada ya. Kurang peduli. Kurang peduli, kepedulian berarti ya. Kadang-kadang cuek dengan kakaknya, dengan siapa, atau dititipkan sama orang tua yang lain. Nah itu. Jadi intinya guru harus terjalin erat ya hubungan relasi dengan orang tua itu. Kenapa demikian? Karena untuk mengetahui perkembangan anak itu sendiri kan harus pada orang tuanya, sehingga orang tua memperhatikan kegiatan anaknya di rumah, guru juga memotivasi ya, memberikan ilmu, memberikan bimbingan kepada siswanya ya. Kalaupun itu ada siswanya yang kurang, ini tentu saja harus diberitahukan kepada orang tua yang bersangkutan supaya ada peningkatan dalam proses pembelajarannya. Jadi kalau untuk yang ketiga, apakah guru di sini sudah maksimal belum dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif? Ya, berkaitan dengan pembelajaran inovatif seperti apa? Kita harus tahu dulu ya. Jadi ya sangat luas sekali jangkauannya ya. Pembelajaran yang memberikan kepada pencerahan kepada anak untuk mencari masalah ya. Jadi berpusat kepada anak. Perkembangan anak harus diperhatikan oleh guru. Kebutuhan anak dalam pembelajaran harus diperhatikan. Nah, sesuaikan dengan pembelajaran kita. Nah, tentu saja secara garis besar mungkin sudah tahu ya seluruh guru pembelajaran inovatif seperti apa. Tapi dalam implementasinya masih tanda kutip ya, belum maksimal. Kendalanya kenapa? Nah, kenapa kendalanya? Yang pertama dari guru sendiri mungkin ya tidak mau belajar, tidak mau bertanya, ya. Kemudian apa adanya yang dibuat RPP sedemikian rupa, ya, hanya sebagai pewarisan RPP saja, ya. Tidak menganalisis secara jadi tidak menganalisis secara terurai apa yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif gitu, ya. Jadi kurang mengembangkan ya pengembangan diri ya dari guru tentu saja ya. Kalau siswa kan tentunya kepada kita ya, kembali juga ke gurunya. Yang keempat, guru itu udah sepenuhnya belum memahami konsep pembelajaran HOTS. Kan sekarang itu udah mau kurikulum merdeka, otomatis kan LOTS itu mulai ditinggalkan, kita harus HOTS gitu ya. Nah itu guru di sini udah memahami belum ya konsep HOTS itu seperti apa? Pemahaman tentang konsep HOTS ya, HOTS singkatan dari pokoknya berpikir order thinking ya itu HOTS ya. Nah berkaitan dengan itu kembali ke guru juga ya. Jadi cara pengolahan nilai cara pengolahan soal berkaitan dengan itu ya. Sekarang kan ada AKM ya berkaitan dengan pembelajaran kurikulum merdeka ya. Jadi anak itu ada daya pengincut buat pembuatan soalnya. Kadang kita buat soal yang hot tapi dirasa anak gampang. Masalahnya guru tuh tidak bisa membuat soal hot itu tahu nggak kenapa? Apa masalahnya? Iya. Ya kurang mempelajari, kurang mengolah, ya, kurang mempelajari, kemudian kurang pengolahan dalam soal-soal yang hot. Itu kan satu caranya ya tahu teori Bloom, ya. Nah kemudian kalau sudah tahu teori Bloom, kemudian bagaimana menganalisis kata kerja, ya. Misalnya kalau untuk hot yang memahami, mengidentifikasi mungkin lebih berat. Ya, memahami, kemudian mengidentifikasi, memecahkan masalah, memperagakan, ya. Nah itu mengeksplorasi, ya. Itu yang soal seperti itu ya, ada yang ada di teori itu. Ya. Kalau
misalnya ini nih Pak, bukan pelatihan ya, kayak pelatihan sama atau seminar untuk guru-guru tentang POTS ini kurang atau sebenarnya udah cukup gitu sebenarnya? Ya, sebetulnya pada setiap MGP itu sudah terbentuk ya, adanya wadah ya sebagai tempat untuk merujuk ya perkembangan pengetahuan guru ya. Ya di sini sebetulnya ada ya sudah maksimal, hanya mungkin penerapannya masih belum tuntas, belum kurang, masih biasa kurang. Sudah ada pembelajaran ya, sudah ada wadahnya ya, sudah tahu diberitahukan ke guru-guru, hanya mungkin dari segi kegiatan gurunya sendiri kurang pemahaman. Akhir nih Pak ya, yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Nah, di sini di lingkungan di sini, apakah pemanfaatan teknologi informasi sudah optimal belum ya Pak? Iya, sesuai dengan konsep pembelajaran ATA 21 ya, pembelajaran inovatif, tentu saja ini harus menunjang ya, harus ditunjang dengan adanya sarana prasarana yang oke. Berarti sarana prasarananya yang kurang. Dan berarti begitu. Gimana? Ya, artinya sebetulnya fasilitas sudah ada. Satu, faktor usia dari guru, malas mungkin ya mempelajari ya, dari gurunya, faktor gurunya ya yang malas atau yang disebutkan gaptek ya. Nah, gaptek padahal fitur-fitur yang ada di HP itu jika dibuka aplikasinya itu dapat membuka wawasan ya, dapat membuka wawasan. Misalnya kalau ingin membuat PTT itu bisa dengan Canva ya. Kan penggunaannya kan belum tahu semuanya caranya ya, termasuk saya ya. Ya, kemudian teknik yang paling sederhana itu kan penggunaan aplikasi itu kan sangat banyak di ini. Kemudian fasilitas yang lain juga kan ada Infocus ya, kemudian juga pemanfaatan Infocus kayak gitu kan sudah tersedia ya, kalau udah digunakan maksimal di guru-guru. Ya, karena sarannya kurang ya, jadi penggunaannya parbut gitu. Ya, jadi belum optimalnya sarana prasarana yang ada di sekolah. Kalau komputer itu sudah cukup, hanya mungkin dari gurunya aja yang kurang gaptek ya nggak tahu. Jadi masih belum ya Pak ya, belum optimal. Paling itu saja Bapak pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan minta doanya PPD saya diberikan kelancaran. Amin ya Pak. Sukses semuanya selalu. Amin Bapak, hatur nuhun.